Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antaséna Mahendra, Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Golek Kencono, janji terlarang yang membuka gerbang dendam tanpa akhir. Wajahnya masih terlihat sangat pucat, namun sama sekali tidak menyeramkan. Tatapannya kosong namun lembut, tatapan seorang perempuan, bukan lagi makhluk penuh dendam. Di sampingnya Kirana berdiri sambil menggenggam tangannya Roro erat-erat. Apa yang terjadi? Mahendra tidak bisa berkata-kata. Seharusnya dirinya hanya menahan Nyai Roro Kencono ke Laut Selatan, bukan mengembalikan arwah seperti sedia kala. Terlebih lagi jiwa Nyai Roro sudah berada di genggaman Dewi Lanjar. Mahendra mengedarkan pandangan, berusaha mencari jawaban di ambang pintu. Mbak Arya berdiri bersama Mbak Surat, Reza, dan Kuncoro. Wajah mereka sama-sama tegang, namun tidak ada sikap siaga seperti sebelumnya. Seolah mereka pun sedang mencoba memahami apa yang terjadi di depan mata. Nyai Roro Kencono melangkah satu langkah mendekat, gerakannya perlahan, nyaris ragu seperti seseorang yang baru belajar kembali berjalan setelah lama terkurung. Mahendra, itu namamu bukan? Suara itu membuat Mahendra terhenyak. Tidak ada gema gaib, tidak ada nada mengancam. Suaranya terdengar manusiawi. Mahendra hanya menjawab dengan anggukan. Nyai Roro tersenyum ke arahnya. Aku berterima kasih padamu. Terima kasih, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan tidak mengerti kenapa dirimu bisa kembali ke wujud manusia seperti ini. Kau sudah melakukannya lebih dari yang kau sadari. Kau membawa Golek Kencono ke Laut Selatan, dan dari situlah semuanya berubah. Mahendra terdiam, ingatannya langsung tertuju pada cahaya hijau yang menyelimuti boneka itu. Energi hitam yang keluar, lalu wujud boneka yang kembali utuh. Mbah Arya tampak mengangguk pelan dari ambang pintu, seolah membenarkan. Sesaat sebelum Nyai Roro kembali, tampak cahaya hijau menyelimuti tubuh Nyai Roro, membuatnya kembali ke wujud manusianya. Aku sudah terbebas dari belenggu Dewi Lanjar. Mahendra menatap Nyai Roro dengan lebih seksama. Ia bisa merasakan tidak ada energi hitam yang mencekam seperti sebelumnya di tubuh Nyai Roro. Kekuatan yang diberkati Dewi Lanjar sudah tak terasa. Tapi bagaimana bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Ratu Kidul mendengar niatmu. Bukan sekedar niat membuang boneka itu, tapi keinginanmu untuk membebaskanku. Pantas saja boneka itu berubah. Kirana menggenggam tangan Nyai Roro lebih erat, lalu menatap Mahendra dengan mata berkaca-kaca. Mas Sena, terima kasih sudah membebaskan Nyai Roro. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Semua atas kehendak Sang Pencipta. Nyai Roro menarik Kirana ke dalam pelukannya. Untuk sesaat wajahnya terlihat sangat tenang, seperti seorang ibu yang akhirnya bisa memeluk anaknya tanpa rasa takut. Apakah mau membantu kami untuk terakhir kalinya? Apa itu, Nyai? Aku tidak ingin terus terikat di dunia ini. Dendamku sudah tidak ada, amarahku sudah habis.
Aku dan Kirana membutuhkan bantuanmu untuk menenangkan roh kami. Dengan senang hati aku akan membantu. Ia segera bangkit. Meski tubuhnya masih terasa lelah, Mahendra bersama Mbah Arya dan yang lainnya mendoakan kedua arwah yang kini akan tenang di alamnya. Doa-doa mulai melantun pelan. Bukan mantra pemaksa, melainkan doa pelepasan. Kata-katanya sederhana, tulus, penuh niat untuk mengantar kepergian mereka. Udara di dalam kamar terasa hangat. Perlahan cahaya lembut menyelimuti tubuh Nyai Roro dan Kirana. Tidak menyilaukan, justru menenangkan. Kirana menoleh pada Mahendra untuk terakhir kalinya. Terima kasih, Mas Sena. Nyai Roro ikut menatap Mahendra. Aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Pergilah dengan tenang. Cahaya itu makin memudar. Tubuh Nyai Roro dan Kirana perlahan menjadi transparan, seperti kabut yang terkena sinar matahari pagi. Beberapa detik kemudian keduanya menghilang sepenuhnya. Keheningan menyelimuti kamar. Mahendra menarik napas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Akhirnya selesai sudah. Tiba-tiba saja Mahendra limbung. Kepalanya terasa berat. Pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba berdiri namun kakinya goyah. Mahendra! Mahendra ingin menjawab namun dunia terasa berputar. Suara-suara di sekitarnya terdengar jauh. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dalam detik berikutnya semuanya gelap. Mahendra terjatuh tak sadarkan diri. Aku membuka mata dengan perasaan ganjil, seolah ragaku telah terbangun. Namun jiwaku masih tertahan di antara dua alam. Udara yang kuhirup terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah yang menusuk hingga ke dada. Setiap tarikan napas terasa berat, seakan paru-paruku sedang menghirup napas dunia lain. Ketika pandanganku mulai menyesuaikan diri, aku mendapati diriku berdiri di tengah sebuah hutan yang asing. Pepohonan menjulang tinggi dengan batang-batang besar dan tua. Seperti saksi bisu ratusan bahkan ribuan tahun yang telah berlalu. Ranting dan dedaunannya saling bertaut rapat, membuat cahaya sulit menembus ke permukaan tanah. Kabut tebal menyelimuti seluruh penjuru bergerak perlahan, bergulung-gulung seperti makhluk hidup yang mengamati setiap gerakanku. Aku melangkah satu langkah ke depan. Tanah di bawah kakiku terasa padat dan nyata. Ini bukan mimpi biasa. Setiap hembusan napas, setiap detak jantungku terasa terlalu jelas untuk sekedar bunga tidur. Naluriku berkata aku sedang berada di sebuah ruang perantara, tempat yang hanya bisa dijangkau ketika raga dan sukma tidak sepenuhnya menyatu. Di mana ini? Suara langkah kaki terdengar dari arah belakang. Tubuhku refleks berbalik. Aku tidak tahu di mana aku berada, namun satu hal pasti. Aku harus waspada terhadap apapun yang mendekat. Anehnya meski jantungku berdegup lebih cepat, naluriku tidak merasakan ancaman sedikit pun. Siapa di sana? Kabut di depanku beriak, seolah terbelah oleh sesuatu yang bergerak dari dalamnya. Perlahan sebuah sosok berjubah putih muncul dari balik kepulan kabut. Langkahnya ringan, nyaris tidak menyentuh tanah. Wajahnya masih tertutup bayangan, namun saat ia mendekat dadaku seketika terasa hangat. Kehadiran itu tidak asing bagiku. Ada rasa hormat yang mengalir begitu saja, disertai getaran batin yang sangat kukenal. Getarannya hanya muncul ketika aku berhadapan dengan darah dari garis leluhurku sendiri. Eyang. Sosok itu tersenyum tipis. Bayangan di wajahnya memudar, memperlihatkan raut yang tenang namun berwibawa. Dengan sorot mata yang dalam dan penuh pengetahuan. Eyang Senopati leluhurku, sosok yang selama ini hanya hadir dalam bisikan batin, dalam doa-doa sunyi, atau dalam keadaan genting yang tidak mampu dijelaskan oleh logika manusia. Mahendra. Ucapnya pelan namun suaranya menggema ke seluruh penjuru hutan, seolah setiap batang pohon dan lapisan kabut mendengarnya. Bagaimana Eyang bisa berada di sini? Dan
Di mana sebenarnya aku? Tanyaku penuh tanda tanya. Tidak biasanya Eyang Senopati menemuiku dalam alam bawah sadar, apalagi di tempat seperti ini. Aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan semuanya. Waktuku terbatas, ada hal penting yang harus kau ketahui. Aku menelan ludah, banyak pertanyaan berdesakan di kepalaku. Namun satu persatu ku tahan. Firasatku mengatakan bahwa apa yang ia sampaikan jauh lebih penting daripada kebingunganku saat ini. Apa yang terjadi, Eyang? Kenapa aku dibawa ke tempat ini? Eyang Senopati menatap sekeliling seolah memastikan tidak ada satupun makhluk yang menguping percakapan kami. Kabut bergerak pelan namun tidak mendekat. Akan ada orang-orang dari masa lalu yang datang ke zamanmu untuk mencari sesuatu. Orang-orang dari masa lalu? Mereka adalah para pati dari kerajaan-kerajaan lama. Mereka yang dahulu berkhianat kepada rajanya sendiri. Jiwa-jiwa yang mengikatkan diri pada Segoro Getih. Nama itu kembali menggema di benakku. Segoro Getih, kerajaan gaib yang selama ini menyesatkan para manusia lemah iman. Apa tujuan mereka, Yang? Merebut pusaka para leluhur. Pusaka yang tidak terikat pada satu zaman. Aku belum sepenuhnya mengerti pusaka seperti apa yang Eyang maksud. Eyang Senopati melangkah mendekat, kabut di sekitar kami menipis, seakan memberi ruang agar percakapan ini tidak terganggu. Pusaka para leluhur bukan sekedar senjata. Ia bukan hanya lambang kekuasaan. Pusaka itu telah mencapai ranah tertinggi. Ia adalah jangkar keseimbangan. Ia berhenti sejenak, menatapku dalam-dalam memastikan setiap kata benar-benar kupahami. Dahulu kelima pusaka itu dimiliki oleh para raja besar dari kerajaan yang berbeda. Selama mereka terpisah, dunia berjalan pada porosnya. Namun jika kelima pusaka itu disatukan, apa yang akan terjadi, Eyang? neraca alam akan terganggu. Aku tersentak, istilah itu tidak asing bagiku. Dari kitab-kitab peninggalan Eyang Senopati aku pernah membacanya. Namun hanya sebagai teori, bukan sebagai ancaman nyata. Ketika neraca alam terganggu, yang retak bukan hanya satu sisi kehidupan, melainkan seluruh jalinan yang menghubungkan manusia, makhluk gaib dan alam semesta dalam hukum sebab akibat yang kasat mata. Alam tidak serta-merta menghukum, namun menuntut keseimbangan kembali dengan caranya sendiri. Sunyi, sabar, dan tak terelakkan. Neraca alam. Kupikir kau sudah tahu akibat dari hal tersebut. Bencana tanpa pertanda, penyakit yang tidak kunjung sembuh, konflik yang merobek hubungan hingga kegelisahan batin yang terus menghantui tanpa sebab yang jelas. Eyang Senopati tersenyum tipis seolah sudah tahu kalau aku mengetahui maksud dari perkataannya itu. Namun ketika senyuman hilang, kecemasan kembali menusuk batinku. Apalagi saat dirinya melanjutkan perkataannya. Benar. Namun dalam laku lama, terutama yang berakar pada ajaran leluhur, gangguan ini menandakan satu hal. Manusia telah melampaui batasnya, mengabaikan titah, meremehkan tatanan dan menggunakan kekuatan yang sejatinya bukan haknya. Maksudnya? Hukum alam akan dilanggar. Dimensi yang berlainan waktu akan terbuka. Masa lalu dan masa kini akan bertabrakan. Apa ini semua juga perbuatan Basukolo, Eyang?
Tanyaku akhirnya memecah keheningan. Eyang Senopati mengangguk perlahan, sorot matanya mengeras, seolah menatap sesuatu yang jauh melampaui ruang dan waktu tempat kami berdiri. Benar, Basukolo adalah dalang di balik semuanya. Ia ingin membuka jalan, membawa para sekutunya menembus batas zaman menuju masamu. Mereka percaya di zaman ini kekuasaan akan lebih mudah diraih. Segoro Gede ingin berdiri sebagai satu-satunya penguasa dengan pusaran para leluhur sebagai kuncinya. Dadaku terasa berat mendengar penjelasan itu. Sulit bagiku menalar kenyataan tersebut. Namun ingatanku segera melayang pada peristiwa-peristiwa yang pernah kualami saat terjebak di alam berbeda bersama Aswan dan Nyai Intan. Aku sudah menyadari satu hal, di dunia gaib waktu bukanlah batas mutlak. Masa lalu, masa kini, dan masa depan saling bersinggungan. Aku teringat Patiwiratama, sosok dari zaman lampau yang pernah kutemui saat tragedi Gerbang Arwah. Pertemuan itu seharusnya sudah menjadi peringatan bahwa sekat waktu dapat ditembus oleh mereka yang memahami caranya. Jika Basukolo benar-benar berniat menghubungkan zaman itu dengan zaman sekarang, maka bencana yang terjadi akan melampaui apapun yang pernah dialami manusia. Setan dan manusia berhati iblis akan bebas keluar masuk alam manusia tanpa penyeimbang. Namun satu hal masih mengganjal di benakku. Bagaimana mungkin mereka sudah bisa datang ke zaman ini sementara pusaka para leluhur belum sepenuhnya mereka kuasai? Tapi Eyang, bukankah tujuan mereka adalah merebut pusaka para leluhur? Lalu bagaimana mereka bisa sampai ke zaman ini jika pusaka itu belum mereka dapatkan? Menggunakan keris jatiluhur. Keris jatiluhur? Pusaka itulah yang menjadi pusat dari kelima pusaka para leluhur. Keris jatiluhur mampu membuka dan menghubungkan portal gaib ke berbagai zaman. Namun kekuatannya tidak bisa digunakan sepenuhnya tanpa pusaka lain. Karena itulah Basukolo hanya mampu mengirim beberapa pati yang telah bersekutu dengannya. Jadi kalau kelima pusaka itu bersatu, keris jatiluhur bisa membuka jalan tanpa batas. Benar. Ketika kelima pusaka itu bersatu, tidak akan ada lagi batasan dalam penggunaannya. Pusaka apa saja yang mereka incar, Eyang? Eyang Senopati mengangkat tangannya sedikit. Satu persatu nama itu terucap dari bibirnya, tegas dan berwibawa, seperti palu yang menghantam kesadaranku. Keris jatiluhur, pedang Candraloka, pusaka Bajragada Wirabumi, keris Cakra Manggala, dan belati Kudrawinata. Pusaka-pusaka itu? Ya, kau tentu tidak asing dengan beberapa di antaranya. Benar, kenyataan itu membuat tengkuku terasa dingin. Pedang Candraloka ada padaku, Bajragada Wirabumi berada di tangan Juna. Belati Kudrawinata kini bersama Arlingga. Bahkan keris Cakra Manggala pernah kutemui dimiliki oleh seorang pemuda bernama Satria, sosok yang disebut-sebut sebagai Pamomong Jagat Ingon. Tanpa kusadari, sebagian besar pusaka itu telah berada di lingkaran yang dekat denganku. Berarti saat ini keris jatiluhur sudah berada di tangan Basukolo, Eyang. Saat kau bertemu dengannya di Lembah Kulon, sebenarnya Basukolo sedang mengincar keris jatiluhur. Namun ia merasakan kehadiranmu dalam wujud raga sukma. Karena itu ia segera menghampirimu, bukan hanya untuk menjebakmu, tapi juga untuk memastikan kau tidak menghalangi niatnya. Aku terdiam. Ingatan tentang peristiwa itu kembali menyeruak.
Jika saja saat itu Eyang Senopati tidak turun tangan, mungkin aku sudah terjebak di alam itu selamanya, tidak pernah kembali ke ragaku. Namun kini aku menyadari di balik ancaman yang kurasakan waktu itu ada tujuan lain yang lebih besar. Basukolo sedang berburu keris Jatiluhur. Kalau begitu, kenapa Eyang tidak mengatakan semua ini sejak awal? Karena situasimu saat itu tidak menguntungkan. Jika kau memaksakan diri melindungi keris Jatiluhur, justru akan berakibat fatal. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku mengangguk perlahan, penjelasan itu masuk akal. Saat itu aku dan yang lain belum sepenuhnya pulih setelah berhadapan dengan setan alam kubur. Ragaku sendiri masih berada di bawah pengaruh racun Kilingsir. Aku juga sadar Eyang Senopati tidak hadir sepenuhnya di dunia ini. Kehadirannya hanyalah serpihan jiwa yang terpecah, termasuk sosok Eyang Senopati yang kini berdiri di hadapanku. Dan justru karena itulah setiap peringatannya terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Lalu apa yang harus aku lakukan, Eyang? Sebaiknya kalian yang memiliki pusaka leluhur lebih berhati-hati dan selalu waspada dengan segala sesuatunya. Ancaman bisa datang kapan dan di mana saja. Jika perlu hadapi mereka bersama, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Apa Eyang tahu kapan mereka mulai bergerak? Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Hanya peringatan itu yang bisa kukatakan padamu, Mahendra. Entah apa alasan Eyang Sena tidak ingin memberitahuku kapan mereka akan datang. Namun selama ini jika dirinya memberikan sebuah peringatan, itu bertanda tidak akan lama lagi. Aku hanya perlu bersiap untuk menghadapi ancaman yang akan datang. Aku tak menyangka kalau sebuah pusaka bisa sampai melakukan itu, Eyang. Ketahuilah, nak. Sang Pencipta tidak menciptakan langit dan bumi dengan sia-sia. Ruang dan waktu bukan sekedar bentangan kosong tempat manusia berjalan dan menua. Keduanya adalah pagar tak kasat mata, penuntun agar segala makhluk tahu batasannya. Ruang diciptakan agar setiap makhluk tahu di mana ia berpijak. Waktu diciptakan agar setiap perbuatan tahu kapan harus menuai akibatnya. Bila manusia berusaha melompati keduanya, maka yang terjadi bukan kemajuan melainkan kekacauan. Keserakahan manusia lahir dari lupa. Lupa bahwa ia hanya menumpang. Lupa bahwa kuasa bukan milik pribadi. Ketika nafsu ingin menguasai segalanya, hidup, mati, bahkan takdir, disitulah setan berbisik. Hasutan setan bukan selalu berupa keburukan yang jelas. Ia sering datang sebagai pembuktian, membuktikan bahwa manusia mampu melampaui batasnya, membuktikan bahwa manusia bisa menjadi setara dengan kehendaknya. Padahal disitulah ujian sesungguhnya. Ujian? Ya, bukan untuk mengetahui siapa yang kuat, melainkan siapa yang mau tunduk. Setan hanya memancing keserakahanlah yang melangkah sendiri. Manusia diberi akal untuk menimbang, diberi iman untuk menahan. Namun banyak yang memilih membuktikan keangkuhan bukan ketaatan. Aku
Aku hanya bisa terdiam ketika Eyang Sena memberiku sebuah wejangan, pembelajaran dan pengetahuan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa alam hanya menunggu sampai manusia belajar bahwa segala yang diciptakan, termasuk ruang dan waktu, bukan untuk ditaklukkan, melainkan dihormati. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan menyisakan kesadaran yang membuatku gemetar. Bahwa bencana bukanlah hukuman yang tiba-tiba, melainkan jawaban dari pembuktian manusia yang keliru. Ia lalu menatapku lebih dalam, seolah ingin menghafal wajahku. Mungkin ini terakhir kalinya kita berbicara seperti ini, Mahendra. Terakhir? Batas antara kita semakin menipis. Tugasku sebagai penuntunmu hampir selesai. Lalu apa yang harus kulakukan? Bagaimana cara menghentikan Basukolo dan Segoro Getih? Kau sudah berada di jalannya. Percayalah pada langkahmu sendiri dan ingat ini. Kita mungkin akan bertemu kembali. Di mana? Ketika Pasak Sukmo sudah berada di tempatnya. Apa maksudnya, Eyang? Jawabannya tidak bisa kuberikan sekarang. Kau akan menemukannya sendiri pada waktunya. Eyang! Kabut menutup segalanya. Sosok itu lenyap, menyisakan hutan sunyi yang kembali dipenuhi desau angin dan aroma tanah basah. Dadaku terasa kosong, namun sekaligus penuh oleh tekad yang baru. Pandangan di sekelilingku memudar, cahaya redup berganti gelap. Aku terbangun dengan kepala terasa berat, seolah ada sisa kabut yang belum sepenuhnya pergi dari pikiranku. Kelopak mataku berkedip beberapa kali, menyesuaikan diri dengan cahaya pagi yang masuk melalui celah jendela. Bau kayu tua dan asap dupa tipis menyentuh inderaku, membuatku langsung sadar. Ini bukan kamarku dan bukan pula tempat asing. Rumah Mbak Surataji. Tubuhku terasa kaku ketika aku coba menggerakkan tangan dan kaki. Ada denyut samar di pelipis, tidak menyakitkan, tapi cukup membuat pandanganku sedikit berputar. Aku menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Ingatan terakhir yang kuingat adalah tubuhku limbung. Dunia berputar lalu gelap. Mahendra! Suara itu datang hampir bersamaan dengan langkah tergesa. Pintu kamar terbuka lebar, dan beberapa sosok langsung memenuhi pandanganku. Reza yang paling depan diikuti Kuncoro, lalu Mbah Arya dan Mbah Surataji. Alhamdulillah kamu sudah bangun. Kepalaku masih sedikit pusing. Jawabku jujur, mencoba duduk. Reza refleks menopang punggungku, sementara Kuncoro menyelipkan bantal agar posisiku lebih nyaman. Jangan dipaksakan dulu. Ragamu pasti kelelahan akibat menggunakan ilmu raga sukma. Sudah pagi ya? Ya sudah hampir siang. Kamu pingsan semalaman, Sena. Bagaimana dengan rumah golek Kencono? Mbah Arya melangkah mendekat, ekspresinya jauh lebih ringan dibandingkan semalam. Semuanya sudah berakhir, Sena. Rumah itu tidak akan memakan korban lagi. Nyai Roro Kencono dan juga Kirana. Keduanya sudah tenang di alamnya. Tidak ada lagi ikatan yang menahan mereka di dunia ini. Aku menghela napas panjang, seolah beban yang menekan dadaku selama ini akhirnya dilepaskan. Bayangan wajah Kirana dan Nyai Roro Kencono sempat terlintas, bukan lagi dalam wujud murka, melainkan sebagai dua jiwa yang akhirnya mendapatkan ketenangan. Bima dan Sadam juga sudah jauh lebih baik. Pagi tadi mereka sudah bisa bangun sendiri, makan juga sudah normal. Kondisi Toto dan Damiri juga membaik.
Mereka bahkan sudah sibuk menyiapkan barang-barang untuk pasar malam nanti. Aku terdiam lalu tersenyum tipis. Rasanya aneh. Masalah yang sempat terasa begitu besar kini satu persatu terurai, meninggalkan keheningannya lebih damai. Bagaimana dengan para dukun yang menghasut ritual itu? Kepala desa membawa mereka ke pihak berwajib. Tidak ada lagi toleransi. Apa yang mereka lakukan sudah melampaui batas. Aku mengangguk. Entah kenapa mendengar itu membuatku sedikit lebih lega. Setidaknya luka yang ditinggalkan kejadian ini tidak dibiarkan tanpa tanggung jawab. Suasana kamar terasa lebih ringan, namun pikiranku justru melayang lebih jauh. Peringatan Eyang Senopati kembali terngiang tentang pusaka para leluhur, tentang Basukolo, tentang ancaman yang belum benar-benar datang namun sudah menunggu waktunya. Ada apa, Sena? Tidak, Mbah. Tidak apa-apa. Aku tahu Mbah Arya bisa membaca kegelisahan di wajahku. Namun kali ini aku memilih diam bukan karena tidak percaya, melainkan karena cerita itu terlalu besar untuk dibahas sekarang. Akan ada waktu sendiri untuk itu. Waktu yang lebih tenang. Indra, kamu mau makan ora? Dari tadi belum menyentuh apa-apa loh kamu. Ia menyodorkan sebungkus nasi, aromanya langsung menyergap hidungku. Nasi padang. Ora yo tak makan aku wae Sena. Tanpa banyak bicara aku langsung menyambar bungkusan itu sebelum tangannya sempat menyentuh. Aku yo lapar coro. Mereka tertawa kecil, aku pun mulai makan. Tubuhku memang lemas dan rasa lapar itu nyata. Menggunakan raga sukma berulang kali bukan perkara ringan. Mengisi kembali tenaga dengan makanan terasa seperti mengembalikan pijakan pada dunia nyata. Setelah makan dan beristirahat sejenak, tubuhku terasa jauh lebih baik. Pusing di kepala perlahan menghilang. Kami berkumpul di ruang tengah, membicarakan hal-hal ringan tentang warga desa, tentang pasar malam yang kembali ramai. Terus gimana sekarang Sena? Kita pulang dulu. Laras pasti nunggu aku di rumah. Mereka mengerti tanpa perlu penjelasan panjang. Mbah Arya menatapku sejenak, seolah memahami ada hal lain yang belum aku ucapkan. Nanti malam kita ke pasar malam lagi, sekalian memastikan semuanya benar-benar aman. Iya. Ada satu janji yang tertulis di benakku, janji sederhana tapi penting. Janji yang sempat tertunda sebelum menghadapi ancaman apapun di depan. Aku ingin menepatinya sebagai manusia biasa. Kami pun bersiap pulang. Saat melangkah keluar rumah Mbah Surataji, sinar matahari menyentuh kulitku dengan hangat. Udara terasa dingin, tidak ada lagi tekanan yang menyesakkan dada. Mahendra! Aku menoleh, lalu berjalan cepat dari arah pekarangan, diikuti dua temannya. Wajahnya tampak cemas, namun berubah lega begitu melihatku berdiri tegak. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kami dengar kamu sempat pingsan. Aku baik. Terima kasih sudah khawatir. Semua orang di kampung ini berhutang banyak padamu. Jangan bilang begitu. Aku hanya melakukan apa yang memang harus dilakukan. Ia terdiam sejenak lalu mengangguk. Ada sesuatu yang berbeda darinya, lebih tenang, lebih rendah hati. Jalu yang dulu angkuh yang sering memandang rendah orang lain, termasuk Kuncoro yang dulu menjadi korban pemalakan olehnya, kini berdiri dengan sikap yang jauh berubah. Aku sadar setiap peristiwa segelap apapun selalu meninggalkan jejak. Kadang berupa luka, kadang berupa pelajaran. Namun jika manusia mau belajar, bahkan dari kegelapan pun bisa tumbuh kesadaran baru. Dan mungkin itulah makna terdalam dari semua yang telah terjadi. Bahwa penderitaan tidak selalu datang menghancurkan, melainkan untuk mengingatkan agar manusia kembali mengenal empati, merendahkan ego, dan belajar menjadi lebih manusiawi. Setelah berpamitan, Jalu dan teman-temannya pergi. Aku menatap punggung mereka sejenak lalu mengalihkan pandangan ke jalan di depan. Langkahku terasa lebih ringan, tapi pikiranku tahu ketenangan ini mungkin hanya jeda.
Ada janji yang harus ketepati dan setelah itu mungkin takdir akan menuntunku kembali pada pusaka leluhur dan ancamannya belum selesai. Untuk saat ini aku memilih berjalan pulang, membawa ketenangan yang baru saja kudapat, sembari bersiap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Malam itu desa Gandu Alas kembali hidup. Lampu-lampu bohlam yang digantung seadanya berkelip di sepanjang lapangan, memantulkan warna kekuningan yang hangat. Suara musik dangdut dari panggung kecil bercampur dengan teriakan pedagang, tawa anak-anak, dan dentingan wahana permainan. Pasar malam yang semalam sempat tertunda akhirnya benar-benar berlangsung tanpa bayang-bayang kelam. Aku berjalan di antara keramaian bersama Laras. Tanganku sesekali bersenggolan dengan lengannya. Bukan karena sengaja, melainkan karena padatnya pengunjung. Namun anehnya rasa sesak itu tidak menggangguku, justru ada ketenangan yang jarang kurasakan. Ketenangan sederhana, tanpa teror, tanpa bisikan, tanpa tekanan dari dunia yang tak kasat mata. Kemarin rasanya beda ya? Ucap Laras sambil menatap sekeliling, matanya berbinar melihat lampu-lampu dan jajanan yang berjejer. Sekarang lebih hidup. Karena memang seharusnya begini. Pasar malam ya buat senang-senang. Di sisi lapangan aku melihat Kuncoro dan Reza berjalan lebih dulu. Penampilan Kuncoro kali ini benar-benar kembali ke setelan pabrik. Rambut gondrongnya dibiarkan acak-acakan tanpa minyak rambut yang sudah habis malam. Ia mengenakan kaos oblong yang warnanya sudah agak pudar dan celana kolor batik yang longgar. Namun cara jalannya tetap sama, santai, penuh percaya diri, seolah dunia ini memang panggung kecil miliknya. Minyak rambutku habis, tapi perasaanku harus rindel tidak pernah habis. Tapi kamu lebih baik koyong ini, Coro. Jadi ada serem-seremnya dikit. Rumong semua aku demit apa? Demit singgo ya awakmu, Coro. Reza langsung membuat pertahanan dengan kedua tangannya, seolah sudah tahu serangannya akan datang. Aku dan Laras hanya bisa saling lirik sambil tersenyum. Weh, suara satu karang terus. Aku dan Laras mau cari cemilan dulu. Aku memisahkan diri melihat Laras yang sudah tidak tahan dengan jajanan tradisional yang tampak masih hangat. Sementara mereka berdua langsung menuju lapak jamu serindil. Dari kejauhan perempuan itu tampak sibuk melayani pembeli, namun wajahnya berseri ketika melihat Reza dan Kuncoro datang. Aku melihat Kuncoro ikut membantu serindil, sekedar mengangkat gelas atau mengambilkan botol jamu. Reza berdiri di sampingnya, sesekali melontarkan candaan yang membuat serintil tertawa. Pemandangan itu terasa normal. Aku menarik nafas pelan, lalu kembali fokus pada Laras. Kita mau jajan apa? Itu serabi, terus ada sate telur puyuh sama wedang ronde. Pelan-pelan, perutmu 1, bukan 10. Kami akhirnya membeli beberapa jajanan dan mencari tempat duduk di bangku kayu dekat pohon besar di tepi lapangan. Lampu bohlam menggantung di atas kami, menarik serangga kecil yang berterbangan, namun tidak terlalu mengganggu. Laras duduk di sampingku, membuka bungkusan serabi dengan hati-hati. Aku senang. Kenapa? Karena kamu ngajak aku ke sini lagi. Aku sempat mikir setelah semua kejadian itu kamu bakal sibuk dengan urusanmu sendiri. Aku menoleh padanya, wajahnya terlihat lembut di bawah cahaya lampu. Matanya memantulkan kebahagiaan sederhana. Kebahagiaanmu juga urusanku. Kalau kamu senang, aku juga ikut senang. Laras menggigit serabinya pelan lalu berhenti di tengah kunyahan. Pandangannya tidak lagi tertuju pada makanan, melainkan ke arah lapangan yang dipenuhi cahaya dan orang-orang berlalu lalang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang mengendap di dadanya sejak tadi. Ndra, ya, kamu capek gak hidup seperti ini? Pertanyaannya datang tanpa nada menuntut, lebih seperti kekhawatiran yang akhirnya menemukan jalan keluar. Aku tidak langsung menjawab. Maksudku, setiap kali kamu pergi selalu ada bahaya. Selalu ada kemungkinan kamu gak pulang seperti sebelumnya.
Aku khawatir, tapi aku juga tahu aku gak bisa menghentikan kamu. Aku terdiam, lampu-lampu pasar malam memantul di matanya, membuatnya terlihat lebih jujur dari biasanya. Aku cuma... Laras menunduk sebentar, lalu tersenyum tipis. Kadang aku ingin kamu hidup biasa aja. Bangun pagi, kerja, pulang sore, kita makan bareng, ribut soal hal-hal kecil. Aku ingin lebih sering sama kamu tanpa harus menunggu kamu kembali dari sesuatu yang berbahaya. Nada suaranya tidak bergetar, tapi kata-katanya menancap dalam. Aku tahu itu bukan keluhan, itu pengakuan. Aku gak pernah menganggap kekhawatiranmu itu sepele. Dan aku gak pernah merasa apa yang kulakukan ini lebih penting dari kamu. Ada hal-hal yang memang harus aku hadapi. Bukan karena aku ingin terlihat hebat, tapi karena kalau aku berpaling, orang lainnya akan menanggung akibatnya. Tapi bukan berarti aku ingin hidup seperti ini selamanya. Kalau suatu hari semua ini berakhir, aku janji akan lebih sering sama kamu, lebih hadir, lebih jadi Mahendra yang kamu kenal, bukan yang terus pergi dan kembali membawa luka. Aku gak minta kamu berhenti jadi dirimu. Aku cuma ingin kamu tetap kembali. Aku mengulurkan tangan, ia menatap sebentar, lalu menyambutnya tanpa ragu. Jari-jari kami saling bertaut hangat dan nyata. Langit malam terbentang cerah, bintang-bintang tampak jelas seolah sengaja muncul untuk malam itu. Laras bersandar di pundakku, tak berkata apa-apa, aku pun tidak. Kami menatap langit yang tenang. Sebuah jeda kecil di antara badai yang pernah dan mungkin akan datang. Untuk sesaat itu sudah lebih dari cukup. Tiba-tiba dari arah wahana rumah hantu terdengar teriakan keras. Sabar, sabar. Aku spontan berdiri, jantungku sempat berdegup lebih cepat. Suara itu, suara Damiri. Reza dan Kuncoro yang tadi masih di lapak jamu langsung menoleh. Mereka bergegas menghampiri kami. Ada apa lagi? Jangan-jangan? Aku juga belum tahu, kita lihat aja. Kami berjalan mendekati rumah hantu. Semakin dekat semakin jelas keramaiannya. Orang-orang berdesakan di depan pintu masuk, sebagian tertawa, sebagian mengeluh karena antrian tidak tertib. Damiri berdiri di depan, wajahnya merah bukan karena marah, melainkan karena kelelahan. Satu-satu, jangan dorong-dorong, ini rumah hantu bukan lomba masuk neraka. Teriakannya justru membuat beberapa pengunjung tertawa, lalu antrian mulai lebih teratur. Toto terlihat di dalam, sibuk mengatur properti dan memastikan semuanya berjalan lancar. Aku menghela napas lega. Tidak ada suara aneh, tidak ada keributan seperti sebelumnya. Hanya keramaian pasar malam biasa. Kirain kenapa? Kok rame banget ya? Iya, jadi penasaran. Iya, sampai segitunya orang antri. Memangnya ada apa sih di dalam? Kenapa nggak masuk aja? Memangnya berani, banyak setannya loh. Sekarang justru aku lebih takut manusia yang sikapnya kayak setan daripada setan sendiri. Bener, setan paling cuma nakut-nakutin. Wah, tapi manusia berarti setan. Itu yang bikin rusak segalanya. Aku terdiam sejenak mencerna ucapan mereka. Ada kebenaran pahit di sana. Setelah semua yang kulalui, aku tahu betul bahwa kegelapan paling berbahaya seringkali lahir dari hati manusia sendiri. Laras menatapku seolah menunggu keputusan. Aku menatap rumah hantu itu sekali lagi. Bangunan sederhana dari papan dan terpal, penuh properti murahan, tapi kini berdiri sebagai simbol bahwa teror kemarin telah berakhir. Ya sudah, kita antri. Laras tersenyum lebar, Reza dan Kuncoro tertawa kecil. Kami pun ikut berdiri di barisan. Di sekelilingku suara tawa, canda dan teriakan bercampur menjadi satu. Aku merasa benar-benar hadir di dunia ini, tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa ancaman dari masa depan.
Malam itu di bawah lampu pasar malam yang sederhana, aku sadar satu hal. Tidak semua ketakutan harus dilawan dengan senjata atau mantra. Ada kalanya ketakutan cukup dihadapi dengan keberanian untuk kembali hidup dan menikmati hal-hal kecil yang sempat tertunda. Malam di desa itu turun dengan tenang, terlalu tenang untuk ukuran kampung yang biasanya masih menyisakan suara radio atau obrolan warga hingga larut. Di pos ronda yang berdiri di tepi jalan utama, 5 orang lelaki duduk melingkar di atas tikar lusuh. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, cahayanya berayun pelan tertiup angin malam. Kartu remi sudah berpindah tangan berkali-kali, asap rokok menggantung di udara, bercampur bau kopi pahit yang mulai dingin. Kenal lagi kau Kang Soleh? Ujar Rido yang paling muda di antara mereka sambil terkekeh kecil. Tangannya cekatan mengumpulkan kartu. Sial, dari tadi apes terus. Kopi dulu, kopi. Baru saja ia meraih gelasnya, suara lain menyela percakapan mereka. Bukan suara motor, bukan pula angin yang menyentuh seng. Suara itu halus, berirama seperti lonceng-lonceng kecil yang saling bersahutan. Kelima orang itu terdiam hampir bersamaan. Kalian dengar nggak? Tanya salah satu dari mereka, Pak Wiro. Suaranya merendah. Suara gemerincing itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Iramanya teratur, mengikuti pola tertentu, seolah ada langkah-langkah kaki yang bergerak perlahan di kejauhan. Mereka menoleh ke arah jalan yang membelah gelap di depan pos ronda. Di tengah jalan yang sepi itu tampak sesosok tubuh berdiri. Lampu jalan yang jaraknya cukup jauh membuat bayangan memanjang dan bergetar. Sosok itu mengenakan pakaian penari, kain berlapis dengan warna yang sulit dibedakan dalam cahaya remang. Hiasan lonceng kecil melingkari kedua pergelangan kakinya. Ia menari. Gerakannya lambat, terukur seperti mengikuti irama yang hanya bisa ia dengar sendiri. Setiap kali kakinya melangkah atau menghentak tanah, lonceng-lonceng itu berbunyi, menggema di malam yang sunyi. Itu orang apaan malam-malam nari di tengah jalan? Paling juga orang gila. Aku nggak yakin Pak Wiro. Jangan-jangan itu setan. Ucapan itu membuat suasana di pos ronda mengeras, namun Kang Soleh segera terkekeh kecil meski tawanya terdengar dipaksakan. Setan apanya, lihat kakinya. Masih napak tanah, setan mah melayang. Keempat pria lainnya mengangguk, mencoba menenangkan diri dengan logika sederhana itu. Tapi tetap aneh aja. Malam gini menari seperti itu. Udahlah kita samperin. Kalau orang kita suruh pulang, jangan bikin resah. Rido ikut berdiri tapi kakinya terseberat. Ada rasa dingin yang merambat dari telapak kaki ke tulang punggungnya. Nalurinya menjerit, menyuruh tetap di tempat. Kang, aku nunggu di sini aja. Wah, kamu penakut sekali tuh. Gimana mau jaga desa? Baru lihat gituan aja udah takut. Firasatku gak enak, Kang. Aku ikut tapi gak ikut mendekat ya. Yo wes ayo. Nanti biar aku yang negur. Mereka berjalan mendekat, langkah mereka terdengar jelas di jalanan sepi. Rido tertinggal beberapa meter di belakang, berdiri kaku di bawah lampu jalan, matanya tidak lepas dari sosok penari itu. Aneh kok tiba-tiba ada yang nari malam-malam begini. Semakin dekat suara lonceng semakin nyaring. Kini ia bisa melihat lebih jelas. Wajah penari itu tertunduk, tertutup sebagian oleh rambut panjang yang terurai. Kulitnya pucat, hampir tidak memantulkan cahaya. Kang, malam-malam ngapain nari di tengah jalan, ganggu orang yang sedang istirahat? Tak ada jawaban, penari itu tetap bergerak. Seolah suara Kang Soleh tidak pernah ada. Lengannya berputar perlahan, jemarinya lentik, gerakannya indah namun entah kenapa membuat dada Rido terasa sesak. Kang, dengar gak? Kang Soleh melangkah lebih dekat lagi. Kini jaraknya hanya beberapa langkah dari penari itu.
Rido merasakan tengkuknya merinding hebat. Bulu kuduknya berdiri. Nafasnya tertahan, ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dan benar saja, tiba-tiba penari itu menghentikan gerakannya. Hening. Lonceng-lonceng di kakinya berhenti berbunyi. Udara terasa menekan. Seolah-olah malam mendadak menjadi lebih berat. Bagus kamu mau mendengarkan, kalau tidak kami seret ke balai desa, ujar Kang Soleh merasa peringatannya diindahkan. 3 orang warga lainnya mendekat bersama Kang Soleh. Lebih baik pulang, malam-malam jangan ganggu warga, ujar Pak Wiro pada penari itu. Hingga tiba-tiba penari itu menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras, bukan sekali, 2 kali, 3 kali. Bunyi lonceng kali ini terdengar kasar, menusuk telinga. Dari tanah di sekeliling kaki penari itu, gumpalan asap hitam mulai muncul. Asap itu tebal, berputar seperti hidup, bergerak naik membentuk lingkaran di sekeliling tubuhnya. Apa-apaan ini? Belum sempat mereka mundur, penari itu mengangkat satu tangannya. Gerakannya ringan, hampir seperti menyibak udara. Asap hitam itu melesat. Dalam sekejap, gumpalan-gumpalan gelap itu menerjang ke 4 warga yang berdiri paling dekat. Asap itu menembus dada, wajah, dan punggung mereka seolah merasuk ke dalam tubuh. Mereka berteriak, tubuh keempatnya seketika kaku. Mata mereka membelalak, mulut ternganga tanpa suara. Otot-otot mereka bergetar hebat, seperti dialiri arus listrik yang tidak terlihat. Kang Soleh! Keempat pria itu mulai bergerak aneh. Kepala mereka terangkat perlahan. Leher mereka memutar dengan sudut yang tidak wajar. Dari tenggorokan mereka keluar suara rendah, parau bukan suara manusia. Rido mundur selangkah lalu berbalik hendak lari. Namun kakinya berhenti bergerak. Tidak. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya tapi sia-sia. Seluruh tubuhnya kaku seperti dipaku di tempatnya berdiri. Nafasnya tersengal, jantungnya berdentam liar di dada. Penari itu berbalik menghadapnya. Untuk pertama kalinya wajah itu terangkat sepenuhnya. Mata penari itu gelap tanpa cahaya, seolah menelan sinar lampu di sekitarnya. Bibirnya melengkung tipis, bukan senyum, melainkan ekspresi dingin yang tidak bisa dibaca. Langkahnya pelan saat mendekat ke arah Rido. Setiap langkah diiringi bunyi lonceng yang kini terdengar seperti hitungan waktu. Rido berteriak sekuat tenaga. Suaranya menggema di jalanan sepi, namun tidak ada jawaban. Desa itu seolah tertidur atau sengaja menutup telinga. Penari itu berhenti tepat di hadapannya, jarak mereka hanya sejengkal. Rido bisa mencium bau tanah basah dan sesuatu yang anyir dari tubuh sosok itu. Tangannya terangkat perlahan, jemarinya hampir menyentuh wajah Rido. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ampun, aku mohon. Di belakangnya, keempat warga yang kerasukan mulai bergerak serempak, melangkah mendekat dengan gerakan patah-patah. Mata mereka kosong, mulut mereka menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Gemerincing lonceng kembali terdengar, kali ini bercampur dengan bisikan-bisikan gelap yang memenuhi udara. Dan di tengah jalan sunyi itu, teriakan Rido kembali pecah, tenggelam dalam malam yang kini tidak lagi ramah. Angin berhembus pelan menyusuri jalan sempit. 2 sosok pemuda berjalan berdampingan menuju pos ronda. Langkah mereka santai namun penuh kewaspadaan. Arlingga berjalan di sebelah kiri, jaket tipisnya terbuka. Sementara Juna di kanan, tangannya sesekali dimasukkan ke saku celana. Malam ini sepi banget ya. Biasanya masih ada orang yang ngobrol. Mungkin karena dingin jadi pada di dalam rumah. Memang malam itu terasa begitu dingin. Setelah sore tadi diguyur hujan, beberapa kali bahkan Juna menggigil tatkala hembusan angin menerpa mereka. Tadi kamu udah kabarin Rido, Ling? Udah,
Biasanya malah anak itu sampai duluan. Mereka berniat ikut ronda malam itu bersama temannya Rido dan beberapa warga lainnya. Tapi semakin mendekati pos ronda, keanehan mulai terasa. Lampu bohlam di pos ronda menyala redup, namun tidak tampak satupun orang duduk di sana. Tak ada suara tawa, tidak ada bunyi kartu remi, bahkan tidak terdengar suara Rido kecil yang biasanya menemani ronda. Kok sepi? Mereka berdua berhenti melangkah. Arlingga menyipitkan mata, memandang ke arah jalan di depan pos ronda meski gelap, namun matanya masih menangkap gerak-gerik yang tampak aneh. Tunggu, itu siapa? Juna ikut menyipitkan mata. Dari pakaian yang dikenakan ia pernah melihatnya. Itu Rido sama yang lain kan? Mereka mendekat perlahan, semakin dekat pemandangan itu makin jelas dan semakin mengusik nalar. Apa yang terjadi dengan mereka? Kang Soleh berdiri di dekat pohon pisang. Tubuhnya membungkuk. Mulutnya menggerogoti batang pohon pisang mentah seperti binatang kelaparan. Getah putih menempel di bibir dan dagunya. Rido sendiri berlari ke sana kemari di tengah jalan, melompat tanpa arah, tertawa lalu menangis dalam hitungan detik. 3 warga lainnya tak kalah aneh. Satu berguling di tanah, satu lagi menghantamkan kepalanya ke batang pohon kecil. Sementara yang terakhir berdiri kaku, komat kami dengan mata kosong. Mereka kerasukan. Apa yang terjadi sampai 5 orang sekaligus begini? Bukan waktunya mikir penyebab. Kalau dibiarkan bisa bahaya. Kita harus menyadarkan mereka dulu. Kita mulai dari yang paling dekat pos ronda, Kang Soleh dulu. Mereka bergerak cepat namun terukur. Arlingga mendekati Kang Soleh dari samping, menghindari gerakan mulut pria itu yang terus menggigit batang pisang. Dengan satu gerakan sigap, Arlingga memegang bahu Kang Soleh dari belakang. Sementara Juna langsung merapal doa dengan suara rendah namun mantap. Tangannya menekan titik di belakang leher Kang Soleh, disusul hembusan nafas yang diiringi bacaan ayat suci. Tubuh Kang Soleh bergetar hebat, mulutnya terbuka mengeluarkan suara serak seperti orang tersedak. Beberapa detik terasa sangat lama hingga akhirnya tubuhnya melemas dan jatuh terduduk. Lalu terkulai tak sadarkan diri. Beres satu, bantu aku baringkan dia. Mereka menggeser tubuh Kang Soleh ke arah pos ronda, membaringkannya dengan hati-hati. Juna segera kembali bergerak ke arah warga berikutnya. Satu persatu mereka menangkap dan menyadarkan 3 orang lain dengan cara yang sama. Doa, tekanan pada titik tertentu, dan ketenangan yang dipaksakan meski adrenalin memuncak. Ketiganya akhirnya terbaring tak sadarkan diri. Napas mereka masih berat namun stabil. Kini tinggal satu, yaitu Rido. Pemuda itu kini berdiri di tengah jalan, matanya merah, napasnya memburu. Begitu melihat Arlingga dan Juna mendekat, Rido berteriak keras, lalu meraih batu dan melemparkannya ke arah mereka. Awas! Batu itu menghantam tanah dengan keras. Rido tidak berhenti. Ia meraih batang pohon kering dan mengayunkannya dengan kekuatan yang tidak sebanding dengan tubuhnya. Tenaganya berbeda dari yang lain. Kita kepung dari 2 arah, Ling. Arlingga memancing perhatian Rido dari depan, sementara Juna bergerak memutar dari samping. Rido menyerang membabi buta. Teriakannya bercampur tawa dan tangis ketika Juna melompat untuk mengunci tangan Rido dari belakang. Pemuda itu justru mengamuk lebih keras, hampir melempar Juna jatuh. Tahan, Jun! Arlingga bergegas menggapai kepala Rido, lalu merapal doa lebih keras. Suaranya bergetar namun tidak putus. Juna menahan tubuh Rido yang memberontak, menekan tubuhnya sekuat tenaga. Tubuh Rido berontak liar. Urat-urat di lehernya menegang, matanya melotot. Keluar! Beberapa detik kemudian tubuh Rido mendadak kaku, lalu ambruk lemas. Nafasnya tersengal, keringat membasahi wajahnya. Juna dan Arlingga sama-sama terengah, namun tidak berhenti sampai yakin Rido benar-benar sadar. Mereka membaringkan Rido di pos ronda di samping yang lain. Lampu bohlam bergoyang pelan menerangi 5 tubuh yang tergeletak lemah. Ini bukan kerasukan biasa, seperti hari yang sengaja merasuki mereka. Tapi siapa yang melakukannya?
Entahlah Jun, kita tunggu sampai salah satu dari mereka sadar. Beberapa saat berlalu dalam keheningan, tiba-tiba saja Rido tersentak bangun dengan napas terengah. Matanya membelalak, tubuhnya langsung menegang. Jangan dekat-dekat. Tenang Do, ini aku Arlinga sama Juna. Rido menoleh cepat, melihat wajah mereka satu persatu. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Kalian beneran? Iya. Kamu aman sekarang? Aku kira aku sudah mati. Ceritain pelan-pelan apa yang terjadi. Ada penari di tengah jalan, pakai lonceng di kakinya. Awalnya cuma nari, kita samperin buat negur. Terus asap hitam keluar. Kang Soleh sama yang lain langsung kerasukan. Aku mau lari tapi nggak bisa. Juna dan Arlinga saling pandang singkat. Rido juga memberitahu mereka. Sebelum dirinya tidak sadar, penari itu sempat bertanya kepada Rido kalau dirinya mencari seseorang. Siapa yang dia cari? Dia nanya di mana keberadaan keturunan Wirabumi dan Wiratama. Kata-kata itu menghantam Arlinga dan Juna bersamaan. Jantung Arlinga berdegup keras. Juna refleks mengepalkan tangan. Kamu jawab apa? Aku bilang gak tahu. Aku beneran gak ngerti maksudnya. Setelah itu gelap, aku gak inget apa-apa lagi. Arlinga dan Rido saling tatap, tak menyangka kalau ada yang mencari mereka. Sosok keturunan dari Wirabumi yang tidak lain dan tidak bukan adalah Juna, dan keturunan Wiratama adalah Arlinga. Keduanya dibuat heran mengapa ada yang mencari mereka. Menyadari orang itu mampu membuat kelima orang itu kerasukan, Juna dan Arlinga merasa penari itu bukanlah sosok biasa. Tapi yang membuat mereka bertanya-tanya adalah mengapa penari itu mencari mereka dan apa tujuannya. Apa kalian kenal dengan keturunan Wirabumi dan Wiratama? Meski sudah berteman lama, silsilah keluarga Terah Wiratama Arlinga dan Terah Wirabumi Juna tidak pernah ia ketahui. Mereka juga memilih lebih baik tetap seperti itu. Sudah, tidak usah dibahas lagi. Yang penting kalian masih selamat. Setelah memastikan kelima warga itu mulai pulih, Arlinga dan Juna duduk bersandar di tiang pos ronda. Malam kembali sunyi, tapi bukan lagi sunyi yang damai. Banyak pertanyaan menggantung di pikiran mereka. Angin yang berembus pelan di sekitar pos ronda terasa membawa pesan yang tak terucap. Seolah alam sendiri tengah memberi isyarat. Arlinga dan Juna sama-sama terdiam, menyadari bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan dan bukan pula sekedar gangguan sesaat. Ada tangan tak kasat mata yang mulai meraba masa kini, menarik benang-benang lama dari masa lalu yang seharusnya terkubur bersama waktu. Penari lonceng itu bukan datang untuk menakut-nakuti warga. Ia datang dengan tujuan, dan tujuan itu adalah mereka yang memiliki hubungan dengan para leluhur. Sekian. Dan terima kasih buat Story yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya, dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.